Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Bas dan teman-teman. Kali ini akan dibahas paper mengenai hybrid 9180. Tugas kali ini dikerjakan oleh grup 6 yang beranggotakan Hendiko Pratama, Buya Fianiandarini, Nadia Novalina, Sabina Andia, Safan Firdaus, dan saya Sultan Abdul Aziz. Abstrak. Hybrid 9180 memiliki peran penting dalam sistem radiofrekuensi dan microwave, seperti signal splitter, combiners, balance amplifier, dan phase shifter. Umumnya, koplar hybrid ini digunakan bersamaan juga dengan komponen microwave lain atau rangkaian microwave lain seperti mixer, amplifier, dan pembagi daya. Biasanya digunakan kabel radiofrekuensi sebagai penghubung di antara si hybrid ini dengan komponen lainnya. Nah, di tulisan ini dipaparkan mengenai perancangan hybrid yang 3 desibel 90 derajat dengan 2 jalur transmisi impedansi karakteristik yang ditentukan dan parameter frekuensinya itu 5 GHz dan beberapa substrat parameter yang diatur nanti dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, perancangan ini dilakukan dengan menggunakan software Advanced Design System atau ADS, dan keywordsnya ada hybrid 9180 substrat frekuensi kerja ADS. Oke. Latar belakang. Nah, untuk memperoleh kopling yang kuat di antara dua saluran yang terkapel dalam saluran planar itu dibutuhkan jarak yang sangat sempit di antara keduanya. Di antara dua saluran yang terkapel itu dibutuhkan jarak yang sangat sempit. Nah, kopler 3 desibel itu biasa digunakan pada rangkaian praktis seperti balance amplifier, balance mixer, combiners, dan lain-lain. Dimensi T-junction yang disesuaikan pada tulisan ini disesuaikan dengan impedansi 50 ohm dan 35,4 ohm. Nah, hasil rancangan ini kemudian disimulasikan dengan menggunakan software ADS tadi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pendahuluan. Hybrid coupler adalah perangkat pasif yang digunakan untuk melakukan banyak fungsi, yaitu memisahkan atau membagi dan menggabungkan sinyal dalam amplifier, circuit switching, jaringan pembentuk berkas antena yang digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan militer, di mana daya atau frekuensi perlu dipantau, diratakan, diperingatkan, atau dikendalikan. Dalam power divider, hybrid adalah kasus khusus ketika sinyal pada dua output port bernilai sama dan dua output port yang lain bernilai berbeda dalam fase 90 derajat. Port digunakan dalam sistem penguat ketika daya solid state tidak mencukupi saat pembatasan penguat individu atau individual amplifier, sehingga daya ditingkatkan menggunakan beberapa penguat dalam hybrid network. Jenis hybrid yang akan dibahas pertama yaitu hybrid coupler 90 derajat, yang merupakan perangkat 4 port yang digunakan untuk membagi sinyal input secara merata dengan hasil pergeseran fasa 90 derajat antara port outputnya. Sering dikenal sebagai hybrid kuadratur karena sinyal yang diterapkan kemasukan apapun akan menghasilkan dua sinyal amplitudo sama yang berjarak kuadran, yaitu terpisah 90 derajat. Tidak ada perbedaan antara port yang merupakan input karena hubungan pada output tetap sama. Hal ini disebabkan karena hybrid coupler ini simetris secara elektrik dan mekanis. Konfigurasi dasar pada hybrid coupler ditunjukkan pada gambar berikut, yang mengilustrasikan dua saluran transmisi crossover. Ketika daya dimasukkan ke port IN, separuh daya mengalir ke port 0 derajat dan separuhnya lagi mengalir ke port 90 derajat dengan arah berlawanan. Refleksi dari ketidaksesuaian yang dikirim kembali ke port output akan mengalir langsung ke port ISO atau dibatalkan pada input. Jenis hybrid selanjutnya yaitu hybrid ring 180 derajat, yang merupakan perangkat 4 port yang digunakan untuk membagi sinyal input secara merata atau untuk menjumlahkan dua sinyal gabungan. Manfaat tambahan dari hybrid ring adalah menyediakan sinyal keluaran yang sama-sama terbagi 180 derajat atau setiap port dipisahkan oleh 180 derajat. Konfigurasi tersebut menciptakan perangkat lossless dengan VSWR rendah, keseimbangan fase dan amplitudo yang sangat baik, isolasi keluaran tinggi, dan impedansi keluaran yang sesuai. Tidak ada juga perbedaan antara port yang merupakan input. Gambar tersebut menunjukkan
keempat kemungkinan, konfigurasi port, dan hubungan fase resultan pada output perangkat. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk merancang dan mensimulasikan hybrid coupler pada frekuensi 5 GHz dengan bantuan software ADS, Advanced Design System. Kinerja yang diharapkan nanti dinyatakan dengan output sebesar minus 3 desibel pada kedua portnya ya nanti. Dan dengan perbedaan fase yang diharapkan itu 90 derajat. Jadi kita masuk ke metode dari hybrid 90. Di sini menggunakan coupler yang diberikan terdiri dari dua pasang jalur transmisi dengan impedansi karakteristik 50 ohm dan 35,4 ohm. Langkah pertama pada ADS ini dengan membuat workspace. Selanjutnya, klik New Schematic. Selanjutnya itu akan keluar, klik lagi Tools. Selanjutnya klik Line Calculator, klik Start Line Calculator. Pada line kalkulator, ini akan mengatur karakteristik coupler yang digunakan. Nah, ada tuh bagian subtract parameters. Di sini ada pilihan ID-nya. Kita menggunakan ID msub default. Ya, karakteristik coupler yang digunakan ini akan diatur pada line calc tadi. Itu kita akan mengatur R-nya sebesar 2330, murnya 1000, hanya 1,575, Hu-nya 3,91103 mm, T-nya 0,035, dan konsumatornya seperti yang terlihat. Selanjutnya, pada komponen parameter mengatur nilai frekuensi sebesar 5 GHz, di fisikal mengatur nilai W sebesar 25.000 mm dan L-nya sebesar 100.000 mm. Pada elektrikal, nanti akan mengatur besarnya Z0. Di situ kita akan menulis 50 ohm dan elektroefisiensinya sebesar 90 derajat, karena kita akan membuat hybrid 90. Selanjutnya, klik sintesis sehingga nilai W dan L akan berubah. Nah, pada saat ini W-nya menjadi 4,67288 mm dan L-nya menjadi 10,6047 mm. Baik, selamat pagi, siang, sore, Pak Basarin, teman-teman. Sekarang kita ada di OBS-nya, ada di OBS. Kita akan memperlihatkan simulasinya. Jadi ini sudah saya buat untuk dari hybrid 9-nya, hybrid 90-nya, hybrid 90 coupler. Nah, ini terdiri dari jadi dibuatnya itu dari line calc. Line calc ini yang ini, line calc-nya disetting sedemikian rupa. Ada berapa nih? Ada 8. Nah, kemudian dikonekkan ke term G. Nah, kemudian ada msub ini ada 2 karena jenis line calc-nya ada 2. Kemudian ada S parameter, ini untuk parameter pada saat simulate-nya. Nah, sekarang kalau kita coba simulate, jadi dia akan OBS-nya akan simulate dan nanti, nah ini adalah dari line calc-nya, sedang mensimulasikannya. Kemudian jika nanti sudah akan mendapatkan berupa grafik. Nah, ini adalah grafik yang didapatkan dari tadi simulasi tadi. Begitu kira-kira untuk simulasi dari hybrid 90. Terima kasih. Selanjutnya adalah nilai analisis dan pembahasan. Pada tahap sebelumnya telah terlihat simulasi menggunakan software ADS untuk membuat hybrid 90. Nah, ini grafik berikut ini adalah hasil dari simulasi tersebut, yaitu dengan sumbu X yang berupa frekuensi dan juga sumbu Y yang berupa magnitude atenuasi dalam satuan desibel. Nah, dari sini dapatkan nilai masing-masing parameter S pada frekuensi kerja 5 GHz, yaitu S11, S21, S31, dan S41. Nah, S11 ini adalah daya yang masuk dari input kembali lagi atau terrefleksi ke
port 1 lagi. S21 adalah yang masuk dari 1 dan keluar lewat port 2 atau output. S31 adalah dari 1 ke 3 dan juga S41. Nah, karena hybrid 90 ini bersifat simetris, maka nilai parameter akan sama pada SIJ sebenarnya SJI, yaitu kalau misalnya S21 ini akan sama pada S12, S31 sama pada S13, dan S41 akan sama pada S14. Jadi, selain 7 parameter ini, akan dihasilkan parameter S bernilai 0 desibel. Jadi, nilai parameter S tersebut dapat dianalisis untuk mendapatkan nilai parameter lain. Nah, yang pertama adalah return loss. Jadi, return loss ini untuk mengetahui seberapa banyak daya yang terrefleksi dari daya yang masuk. Nah, nilai ini sama dengan parameter S11, yaitu minus 55,955 desibel. Dari nilai return loss, kita dapat mengetahui rasio daya yang terrefleksi dibandingkan dengan daya yang masuk, yaitu 1:398.000. Nah, berarti dari 398.000 watt daya yang masuk, anggapannya terjadinya refleksi 1 watt. Yang kedua ada insertion loss. Jadi insertion loss ini sama nilainya dengan parameter S21 atau S31 yang dikurang dengan minus 3 desibel. Kenapa harus minus 3 desibel? Karena minus 3 desibel adalah lossy dari hybrid 90. Nah, di sini dihasilkan insertion loss-nya minus 0,038 desibel dan minus 0,017 desibel. Yang ketiga ada isolation. Jadi isolation ini nilainya sama dengan S41, yaitu minus 51,895 desibel. Isolation ini juga ada di antara kedua output port. Jadi ada di antara ini, yaitu nilainya 0 desibel karena isolation pada output port ini sangat high degree pada hybrid 90. Selanjutnya, kami mendapatkan beberapa plot lainnya untuk menganalisis parameter lain. Yang pertama ada perbedaan fase. Jadi di sini kami mengupload sumbu X yaitu frekuensi dan sumbu Y yaitu fase, dan menghitung perbedaan fase antara dua output port 2 dan 3 yaitu menghasilkan 89,995 derajat pada frekuensi kerja 5 GHz. Nah, yang kedua kami mengupload seperti biasa, tapi untuk mengetahui bandwidth frekuensi kerjanya. Nah, jadi karena kita menggunakan quadrature wavelength atau seperempat lambda pada hybrid 90 ini, maka untuk mengetahui bandwidth-nya kita cukup melihat perpotongan titik antara garis minus 10 desibel dengan parameter S11. Nah, setelah itu jarak antara kedua garis tersebut adalah bandwidth dari frekuensi yang bekerja maksimal pada hybrid 90. Selanjutnya adalah ringkasan tabel hasil simulasi. Jadi yang pertama ada frekuensi kerja yaitu 5 GHz, yang kedua dan 3 ada output port dari 2 dan 3 yaitu mendekati nilai minus 3 desibel. Dan yang keempat ada return loss yang nilai minus 55,995 desibel. Nah, return loss ini akan bernilai baik di saat mendekati minus tak hingga. Jadi kalau misalnya semakin minus, dia semakin bagus karena tidak ada daya yang terrefleksi. Nah, yang kelima ada insertion loss. Jadi dia nilainya baik di saat kurang dari minus 1 desibel ataupun kurang dari 1 desibel. Dan yang keenam ada isolation dari port 4 yang ini. Dia mirip dengan return loss. Dia semakin minus semakin baik karena tidak ada daya yang terrefleksi ke 4. Jadi seharusnya emang di port 4 ini gak boleh ada daya yang masuk ke 4 ini. Yang ke-8 ada perkiraan rasio power refleksi dengan power input yaitu sebesar 1:390.000 dan perbedaan fase output 89,95 derajat yang mendekati dengan 90 derajat dan bandwidth-nya segini.
aplikasi hybrid 90 atau 180. Jadi hybrid 90 atau 180 ini dapat digunakan sebagai signal splitters, combiners, balance amplifier, dan juga phase shifter. Hybrid 90 atau 180 dapat digunakan sebagai signal splitter karena pada komponen ini refleksi akan disalurkan kepada port yang diisolasi sehingga refleksi-refleksi yang tidak diinginkan itu tidak akan mengganggu atau merusak rangkaian. Dan komponen ini juga membagi sinyal dengan sama besar ke dua port outputnya. Selanjutnya, sebagai combiners, hybrid 90 atau 180 ini menggabungkan dua sinyal dengan tetap menjaga isolasi yang tinggi antar portnya. Selanjutnya untuk balance amplifier, hybrid 90 atau 180 dapat digunakan sebagai balance amplifier karena dengan menggunakan hybrid 90 atau 180 ini, kita dapat meraih nilai VSWR yang rendah dengan menggabungkan dua nilai impedansi yang sama besar dan amplifier stage yang mengalami mismatch pada output dan inputnya. Selanjutnya, sebagai phase shifter. Nah, hybrid 180 ini dapat digunakan sebagai phase shifter yang fungsinya adalah mengubah fase dari sinyal. Itu dapat terjadi karena port yang menghasilkan sinyal maju dan terefleksi menggabungkan fase komponen 0 derajat dan 180 derajat sehingga menghasilkan sinyal output dengan fase yang berbeda sebesar 90 derajat dari inputnya. Kesimpulannya, pada tulisan ini dirancang hybrid coupler yang didesain untuk bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan menggunakan software ADS. Nah, dari hasil perancangan itu didapat frekuensi kerjanya itu 5 GHz, output dari port 2-nya adalah minus 3,038 desibel, port 3-nya minus 3,017 desibel, dan perbedaan fase kedua port ada 89,995 derajat dan return loss minus 55,995 desibel, isolasinya sebesar minus 51,895 desibel dan bandwidth sebesar 1,639 GHz. Nah, dari hasil rancangan yang dapat, hybrid coupler itu sudah baik ya, karena mendekati port yang diinginkan tadi kan minus 3 desibel di awal. Nah, dan yang output yang didapat dari rancangan ini adalah minus 3,038 dan minus 3,017. Dan juga fasenya itu yang diharapkan kan 90 derajat dan di sini 89,995 derajat. Jadi mendekati spesifikasi yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.